Cerita dimulai dengan seorang gadis muda bernama Mei yang sedang melamar pekerjaan sebagai babysitter. Mei datang ke rumah pasangan muda yang kaya raya, Ha dan Son, yang memiliki seorang bayi kecil. Ha membutuhkan bantuan untuk merawat bayinya sehingga Mei mencoba melamar pekerjaan tersebut. Saat pertama kali bertemu, Ha merasa agak heran karena Mei adalah seorang sarjana pendidikan, namun melamar menjadi babysitter. Mei menjelaskan bahwa di zaman sekarang mencari pekerjaan sangat sulit, apalagi dia baru saja lulus dan belum memiliki pengalaman kerja. Meski demikian, Ha sempat ragu untuk menerima Mei karena Mei masih muda dan cantik, khawatir suaminya bisa tergoda. Namun di sisi lain, Ha merasa Mei terlihat pintar dan tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Akhirnya, Ha memutuskan untuk menerima Mei sebagai babysitter di rumahnya. Setelah diterima, Ha menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan Mei. Mei diminta memberi susu dan makan bayi tepat waktu, mencuci dan merapikan baju-baju bayi, serta membantu pekerjaan lainnya. Mei juga diberi sebuah kamar di rumah tersebut untuk tempat tinggalnya. Setelah mendapat penjelasan, Mei mulai bekerja di rumah itu. Namun di sisi lain, kehidupan pribadi Mei tidak mudah. Mei tinggal di sebuah kamar kos kecil karena dia adalah seorang yatim piatu dan hidup sendirian. Bahkan dia masih memiliki tunggakan uang kos yang belum bisa dibayarnya. Hal ini membuat Mei sering bersembunyi setiap kali ibu kos datang untuk menagih uang sewa. Di sisi lain, cerita beralih kepada Son, suami Ha, yang menghadiri acara peresmian pembangunan kawasan perumahan mewah bernama Sailing City. Proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan keluarga mereka yang bernama TP Land Group yang dimiliki oleh ayah Son. Son dan kakak perempuannya Nu sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Namun hubungan mereka tidak begitu akur karena ada persaingan untuk memperebutkan posisi direktur utama sebagai penerus ayah mereka. Setelah acara peresmian selesai, mereka mengadakan rapat bersama. Dalam rapat tersebut, ayah mereka mengumumkan bahwa siapapun yang mampu membuat rencana terbaik untuk proyek Sailing City akan menjadi direktur utama menggantikannya. Pengumuman ini semakin memanaskan persaingan antara Son dan Nu karena keduanya sangat berambisi untuk menduduki posisi puncak di perusahaan. Setelah rapat selesai, ibu mereka menemui Nu secara pribadi untuk berbicara. Sang ibu menyarankan agar Nu mengalah dan memberikan kesempatan kepada adiknya Son untuk menjadi direktur utama. Ia mengatakan bahwa Nu sebagai seorang perempuan sebaiknya lebih fokus mencari pasangan hidup dan menikah. Namun, Nu jelas tidak setuju. Dia merasa dirinya juga pantas untuk menjadi direktur utama dan tidak ingin menyerah begitu saja. Dari sini terlihat bahwa sang ibu cenderung lebih mendukung Son dibandingkan dengan Nu. Di rumah, Son mulai berpikir keras mencari cara untuk mengalahkan kakaknya Nu yang dikenal sangat cerdas. Apalagi Nu memiliki rekan kerja bernama Hoang, seorang ahli di bidangnya sekaligus sahabat Son, yang membuat persaingan mereka semakin sulit bagi Son. Setelah selesai berenang, Son tanpa sengaja melihat Mei sedang merokok di halaman rumah. Ia sengaja mengingatkan Mei agar tidak merokok di tempat yang bisa diketahui istrinya karena Ha sangat tidak suka bau rokok di rumah, terutama karena ada bayi di sana. Tak lama kemudian, keluarga besar Son datang ke rumah mereka untuk makan siang bersama. Di tengah suasana makan siang, terlihat bahwa ibu Son bersikap kurang ramah terhadap Ha. Namun, Ha tetap tenang tidak mempermasalahkan sikap tersebut. Saat suasana makan siang berlanjut, ayah Son bertanya tentang persiapan mereka untuk proyek Sailing City. Nu langsung meminta Hoang untuk menjelaskan rencana mereka yang ternyata sudah sangat matang dengan konsep menarik untuk perumahan tersebut. Sementara itu, Son belum menyiapkan apa-apa untuk proyek tersebut. Ketika giliran Son ditanya, ia sempat kebingungan. Namun situasi ini terselamatkan ketika Mei datang membawa anak mereka, sehingga perhatian kedua orang tua Son langsung beralih kepada cucu mereka. Malam harinya, Hoang ternyata masih berada di rumah Son. Hoang memang sering datang karena persahabatan dengan Son yang sudah berlangsung lama. Saat itu, terlihat bahwa Hoang mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Mei. Ia mencoba mendekati Mei dengan memberikan nomor teleponnya. Namun, Mei tetap bersikap cuek dan lebih memilih fokus pada pekerjaannya. Melihat usaha Hoang yang tampak sia-sia,
Son hanya tertawa dan mengatakan bahwa Hwang harus berusaha lebih keras karena Mei bukan tipe wanita yang mudah didekati. Setelah Hwang pulang, Son berniat mengajak Ha bermain futsal. Namun Ha mengatakan ingin mandi terlebih dahulu. Suasana hati Son tiba-tiba berubah saat Ha berkomentar bahwa siang tadi mereka terselamatkan karena Mei membawa anak mereka saat ditanya oleh ayahnya. Ha merasa tanpa itu Son pasti akan kesulitan memberikan jawaban. Perkataan ini membuat Son merasa tersinggung, seolah-olah Ha meragukan kemampuannya. Karena sudah kehilangan semangat, Son memutuskan untuk keluar dan menenangkan diri. Saat berjalan di dekat kolam sambil ingin merokok, perhatian Son tertuju pada jendela kamar Mei yang terbuka. Ia sempat mencoba mengintip tetapi Mei tiba-tiba memanggilnya. Son lalu mengajak Mei untuk duduk mengobrol. Percakapan mereka berlangsung santai dan keduanya mulai terlihat akrab. Setelah obrolan itu, pikiran Son terus tertuju pada Mei. Bahkan saat mandi, ia mulai membayangkan Mei. Namun lamunannya terhenti ketika Ha tiba-tiba masuk dan Son langsung mengajaknya bermain futsal. Keesokan paginya, pikiran Son terus dipenuhi bayangan tentang Mei. Setelah bermain game dan merasa lelah, ia merebahkan diri dan meminta pijatan karena mengira istrinya baru saja masuk kamar. Namun betapa terkejutnya Son ketika mengetahui bahwa yang memijatnya adalah Mei. Karena sudah terlanjur, ia memutuskan membiarkan Mei melanjutkan pijatannya. Sambil memijat, Mei bercerita bahwa ia sempat mendengar percakapan keluarga mereka kemarin. Ia tahu Son belum punya ide untuk proyek perumahan Sailing City. Mei kemudian memberikan saran untuk menciptakan konsep perumahan yang elegan dan klasik dengan keyakinan bahwa ayah Son pasti akan menyukai ide tersebut. Mendengar saran itu, Son langsung tertarik dan mulai memikirkannya. Ia lalu berdiskusi dengan istrinya tentang konsep elegan dan klasik untuk proyek tersebut dan Ha mendukung penuh rencana itu. Tak lama setelahnya, Mei terlihat sudah siap untuk pergi dengan penampilannya yang sangat anggun. Ternyata malam itu ia akan pergi berkencan dengan Hwang. Sebelum berangkat, Mei berpamitan kepada keluarga Son. Saat ia melangkah pergi, Son tak bisa mengalihkan pandangannya darinya hingga Ha menyadari dan langsung menegur. Ha bertanya apakah Son sedang melirik Mei. Namun Son dengan cepat menjawab bahwa tidak mungkin, ia tertarik pada babysitter mereka. Di malam itu, Mei pergi ke bar untuk bertemu dengan Hwang. Di sana mereka tampak semakin akrab dibanding sebelumnya, saling berbagi cerita sambil menikmati minuman. Setelah beberapa gelas, Mei pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Saat itu Son ternyata belum tidur. Ia berjalan perlahan mendekati Mei yang sudah tertidur lelap. Sebuah pikiran iseng muncul di benaknya untuk bermain futsal dengan Mei yang tidak sadarkan diri, tetapi untungnya ia segera mengurungkan niatnya tersebut. Keesokan paginya, Son dan Ha sarapan bersama dan mereka meminta Mei untuk membuatkan kopi. Saat itu, Mei juga mulai menunjukkan sikap yang sedikit berbeda. Ia menggoda Son dengan cara halus meski Ha juga ada di sana, menciptakan suasana yang agak canggung. Suatu hari, Son menyampaikan idenya kepada ayahnya. Ia mengusulkan konsep pembangunan perumahan Sailing City dengan desain elegan dan klasik. Namun ayahnya menolak ide tersebut, menganggapnya terlalu biasa dan tidak memiliki daya tarik unik yang dapat menjadi nilai jual utama. Penolakan itu membuat Son sangat kecewa, terlebih ia merasa ayahnya lebih mengapresiasi Nu dibanding dirinya. Kekecewaannya bertambah saat Nu datang dan bergabung dalam percakapan. Sikap Nu yang suka menyindir membuat Son merasa semakin tidak nyaman. Akhirnya ia memilih masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri. Saat berada di dalam, Mei datang menghampirinya untuk memberikan dukungan dan mencoba menghiburnya setelah penolakan dari ayahnya. Namun Son tidak bisa menahan diri dan merasa ingin segera bermain futsal dengan Mei. Ia langsung mengajak Mei ke belakang untuk bermain futsal bersama. Sementara itu, Ha mulai merasa curiga karena Son belum juga kembali. Ia pun memutuskan untuk mencari Son ke dalam rumah. Untungnya saat Ha mengecek, Son dan Mei sudah selesai bermain futsal. Mei terlihat sedang menidurkan anak mereka, sedangkan Son baru saja pergi. Pada malam hari, Mei kembali menemui Hwang di apartemennya. Namun ada sesuatu yang mencurigakan dengan sikap Mei.
Ketika Hoang sedang sibuk, Mei diam-diam menuangkan sesuatu ke dalam minuman Hoang. Setelah itu mereka duduk bersama dan mengobrol. Dalam percakapan tersebut, Mei mulai mencari tahu informasi tentang keluarga Son. Ia bertanya bagaimana awal pertemuan antara Son dan Ha. Hoang pun menjelaskan bahwa Ha dulunya memiliki kekasih sebelum akhirnya menjalin hubungan dengan Son yang kini menjadi suaminya. Namun tragisnya, mantan kekasih Ha dikabarkan meninggal dalam kebakaran di restoran yang ia dan Ha rintis bersama. Beredar rumor bahwa mantan kekasihnya bunuh diri karena patah hati setelah mengetahui Ha akan menikah dengan Son. Tak lama kemudian, Hoang tertidur akibat minuman yang telah Mei campur dengan sesuatu. Saat Hoang tertidur, Mei dengan cepat mengambil semua data tentang proyek Sailing City yang sedang dirancang oleh Hoang dan Nu. Setelah itu, Mei membuat ruangan tersebut berantakan agar terlihat seolah-olah mereka telah bermain futsal. Setelah kembali ke rumah, Mei disambut oleh Son yang sudah menunggunya. Mei terlihat sangat senang dan langsung memberikan flash disk yang berisi data-data proyek Sailing City milik Nu. Son pun merasa sangat senang karena malam itu Ha sudah tertidur. Son dan Mei memutuskan untuk mengadakan permainan futsal di ruang lain. Namun tanpa mereka sadari, Ha terbangun karena mendengar suara yang familiar. Dengan hati-hati, Ha bangkit dan berjalan menuju sumber suara. Sebelum membuka pintu, berbagai bayangan buruk muncul di benaknya, membayangkan suaminya sedang bermain futsal dengan Mei. Dalam pikirannya, Ha ingin langsung masuk dan memberi Mei pelajaran. Namun ia menyadari bahwa tindakan itu mungkin tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya, Ha memilih untuk diam dan kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara bayi menangis dari kamar. Son langsung menghentikan kegiatan bersama Mei dan bergegas menuju kamar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Di sana, ia melihat Ha sedang menggendong bayi mereka, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah memastikan keadaan aman, Son kembali ke ruang kerjanya dan mulai memeriksa isi flash disk yang diberikan Mei. Betapa terkejutnya dia saat menemukan semua data proyek milik Nu kini berada di tangannya. Keesokan paginya, Ha bangun tidur dan terkejut saat menyadari bayinya tidak ada di tempat tidur. Dengan panik, ia mencari ke seluruh rumah hingga akhirnya menemukan bayinya sedang bersama mertuanya. Setelah Son pergi bekerja, Ha langsung memutuskan untuk memecat Mei. Ia merasa sangat marah dan cemburu terhadap Mei. Namun, Mei yang tahu alasan dirinya dipecat mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ia dipaksa, lalu menunjukkan beberapa bekas luka di tubuhnya. Meski begitu, Ha tidak mudah percaya begitu saja. Menyadari sandiwaranya tidak lagi berguna, Mei akhirnya mengaku bahwa semua ini memang sudah direncanakannya. Ia mengungkapkan bahwa tujuannya adalah mengambil posisi Ha sebagai istri Son. Mendengar pengakuan tersebut, Ha menjadi sangat marah. Dengan tegas, ia mengusir Mei dan mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat wajah Mei lagi mulai saat itu. Di sisi lain, Son sedang mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan ayahnya. Padahal konsep tersebut adalah karya Nu yang ia curi. Ayahnya terlihat sangat tertarik dengan ide yang dipaparkan Son, namun Nu segera menyadari bahwa itu adalah idenya. Kemudian Nu merasa sangat marah kepada Hoang dan menuduhnya berkhianat karena memberikan ide itu kepada Son. Namun Hoang tampaknya tidak terlalu peduli karena menurutnya itu tidak berdampak apa-apa baginya. Lagi pula selama ini Nu juga tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan Hoang. Akhirnya Nu memecat Hoang dan Son merasa berhasil kali ini. Tak lama kemudian setelah itu, Son menerima pesan dari Mei yang memberitahukan bahwa dia sudah dipecat oleh Ha setelah tindakan mereka ketahuan. Son pun pulang ke rumah dan meminta maaf kepada Ha. Namun kemarahan Ha sudah tidak bisa dibendung lagi. Ha merasa sangat kecewa dan marah karena suaminya berselingkuh dengan pengasuh mereka, apalagi mereka bermain futsal di rumah mereka sendiri. Ha pun meminta cerai dan tidak ingin bersama lagi. Ternyata Mei sudah memasang kamera tersembunyi di rumah mereka dan sedang menyaksikan pertengkaran antara Son dan Ha dari jauh. Setelah kemarahan Ha mereda, Son mencoba membujuk Ha dan meminta maaf dengan janji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Meskipun Ha merasa berat, dia juga tidak ingin anaknya tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah.
Akhirnya, Ha memutuskan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Son. Di sisi lain, Mei yang masih belum puas melihat hubungan mereka membaik, memutuskan menelpon Son dan berpura-pura menangis. Tujuannya adalah untuk membuat Son tetap mencarinya, dan ternyata benar, Son masih belum berubah. Dia masih terobsesi dengan Mei, bahkan mengikuti jejak Mei yang kini tinggal bersama Hoang. Son merasa cemburu dan mulai merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Son menelpon Hoang dan menawarkan pekerjaan kepadanya. Mei menyarankan Hoang untuk menerima tawaran itu karena itu adalah kesempatan bagus. Hoang pun setuju dan menerima tawaran tersebut. Pada malam hari, Son mengadakan pesta di rumah. Di tengah suasana ramai, Ha terlihat sangat tertekan dan hanya duduk minum sendirian. Tak lama setelah itu, Hoang datang bersama Mei yang kini menjadi pacarnya. Ha langsung terlihat kesal begitu melihat Mei hadir di situ. Kemudian Mei mengirim pesan kepada Son dan meminta untuk bertemu dengannya di atas. Begitu sampai di atas, Son sudah tak sabar ingin bermain futsal dengan Mei. Mei memang sengaja memancing Son karena usahanya sebelumnya untuk merusak hubungan Son dan Ha belum berhasil. Tak lama kemudian, Ha melihat mereka yang sudah siap bermain futsal dan langsung menampar Mei. Hoang juga tidak terima dan marah karena pacarnya Mei sudah berselingkuh dengan Son. Ha yang sudah mabuk merasa tak tahan lagi dan ingin mempermalukan keluarga Son. Ha naik ke atap rumah dan berteriak keras ke semua orang, mengungkapkan bahwa Son telah berselingkuh. Situasi semakin panas dan tanpa sengaja ibu Son tergelincir membuat bayi Ha terlempar ke kolam. Beruntung Mei dengan cepat menyelamatkan bayi tersebut. Akibat kejadian itu, ayah Son benar-benar merasa malu dan memarahi Ha. Namun Ha membela diri dan tidak terima. Dia mengatakan bahwa Sonlah yang berselingkuh di hadapannya. Ibu Son justru membela anaknya, mengatakan bahwa Ha bukan istri yang baik sehingga Son mencari selingkuhan. Ayah Son kemudian meminta Nu untuk memberitahu media bahwa Ha sedang mengalami depresi setelah melahirkan. Ha merasa sangat tersudutkan dan tidak terima karena dia merasa suaminya lah yang telah berselingkuh. Pada akhirnya Ha meminta cerai dan ingin berpisah sekarang juga. Ayah Son tidak keberatan dengan perceraian tersebut, namun dia menegaskan bahwa Ha tidak boleh membawa anak mereka karena anak itu adalah ahli waris keluarga. Ayah Son merasa memiliki kuasa penuh dan bahkan bisa memerintahkan dokter untuk mengatakan bahwa Ha sakit jiwa jika dia mau. Sementara itu, Hoang marah kepada Mei atas kejadian yang baru saja terjadi. Dia ingin tahu mengapa Mei begitu bersikeras menghancurkan keluarga Ha dan Son. Akhirnya, Mei pun menceritakan alasan dibalik tindakannya. Dia menjelaskan kejadian tragis yang terjadi pada malam kebakaran hebat di restoran milik kakaknya. Ternyata, kakak Mei adalah mantan pacar Ha yang sempat diceritakan oleh Hoang. Kakaknya ternyata tidak meninggal dalam kebakaran itu. Namun ia terluka parah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Karena penasaran, Mei mencari tahu lebih lanjut dan menemukan percakapan antara kakaknya dan Ha sebelum kebakaran. Dalam percakapan itu, Ha mengakui telah berselingkuh. Mei berpikir bahwa itulah alasan kenapa kakaknya sangat depresi hingga memutuskan untuk bunuh diri. Itulah mengapa Mei sangat dendam dengan Ha karena menurutnya halah yang menyebabkan kakaknya menjadi seperti itu. Setelah mengetahui semua kebenaran, Hoang akhirnya benar-benar merasa tersentuh, apalagi dia sudah jatuh cinta kepada Mei. Hoang pun membawa Mei dan kakaknya untuk pindah ke rumah barunya. Dia berjanji akan membantu Mei merawat kakaknya bersama-sama dan mereka mulai hidup bersama. Seiring dengan berjalannya waktu, Mei juga mulai mencintai Hoang. Di sisi lain, Ha diam-diam berencana kabur bersama anaknya. Namun, dia ketahuan oleh Son dan sekarang malah dikurung, tidak boleh keluar. Son mengatakan dia akan melepaskan Ha setelah emosinya mereda dan pikirannya kembali jernih. Sementara itu, Mei yang sedang mengawasi Son dan Ha merasa heran karena beberapa hari ini dia tidak melihat Ha. Karena penasaran, Mei bersama Hoang merencanakan sesuatu. Hoang menelpon Son untuk bertemu malam itu, dan saat Son pergi keluar menemui Hoang, Mei masuk ke rumah Son secara diam-diam. Di sana, Mei baru tahu bahwa Ha dikurung di kamarnya. Mei kemudian melemparkan sebuah buku catatan ke dalam kamar Ha melalui jendela lalu pergi.
Saat Ha membuka buku itu, dia menemukan rencana balas dendam yang sudah disusun Mei dari awal. Di dalam buku itu juga terdapat salinan cat terakhir Ha dengan kakaknya. Namun ada yang aneh, ekspresi Ha berubah, sepertinya dia merasa bukan dirinya yang mengirim pesan tersebut. Ha pun mencoba mengingat-ingat kembali kejadian malam itu ketika dia dan Son berencana berangkat ke luar negeri. Saat itu Ha melihat ada yang aneh dengan pakaian Son. Ada robekan di bajunya dan kancing bajunya hilang seakan baru saja berkelahi. Namun saat itu Ha tidak berpikir yang aneh-aneh. Setelah membaca semua catatan itu, Ha mulai curiga bahwa Son mungkin terlibat dalam insiden kebakaran di restoran mantannya. Sementara itu, Son ternyata tidak jadi pergi ke kafe untuk bertemu dengan Hoang. Ia malah pergi ke rumah Hoang untuk mencari Mei. Mei pun terkejut melihat Son datang begitu saja. Son langsung memaksa Mei untuk pergi bersamanya, tetapi Mei menolaknya. Karena ketakutan, Mei langsung memukul kepala Son. Son pun marah dan menarik Mei lalu melemparnya. Mei yang kesakitan langsung lari ke atas, sementara Son mengejarnya. Di sini, Son berusaha untuk menyingkirkan Mei. Tidak lama kemudian, Hoang datang dan terkejut melihat Mei tergeletak tak sadarkan diri. Son yang melihat Hoang datang langsung menyerang dari belakang dan mereka pun terlibat perkelahian dan akhirnya Son berhasil mengalahkan Hoang. Setelah itu Son pulang ke rumah ibunya. Ibunya terkejut dan bertanya apa yang telah terjadi. Son menjawab bahwa dia sudah menyingkirkan seseorang dan tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Dia hanya mengatakan itu terjadi karena kecelakaan. Ibunya sangat menangis tetapi karena cintanya pada anaknya, ia melindungi Son. Ibunya menyuruh Son untuk membakar rumah Hoang untuk menghilangkan bukti, sementara itu ibunya membersihkan jejak yang ada di mobil Son. Saat Son hendak membakar rumah Hoang, dia terkejut melihat mantan Ha yang masih hidup di sana. Namun Son tidak peduli dan tetap membakar rumah itu lalu pergi dari sana. Keesokan paginya, polisi datang ke rumah ibu Son untuk meminta keterangan. Setelah Hoang ditemukan meninggal, Son menjadi tersangka, namun ia belum bisa ditahan karena bukti-bukti yang ada masih belum cukup kuat. Ibu Son berusaha menutupi semuanya agar anaknya tidak ditangkap. Malam harinya, Son mulai bermimpi buruk dan tidurnya menjadi sangat gelisah. Ia pun memutuskan untuk menemui istrinya dan meminta maaf. Son memohon satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Namun, Ha sebenarnya sudah siap untuk menyingkirkan suaminya. Namun setelah Son menawarkan untuk berlibur bersama, Ha pun mengurungkan niatnya. Keesokan paginya, mereka pun bersiap-siap untuk pergi berlibur. Sebelum berangkat, Ha pergi ke toilet sebentar dan mencoba menghubungi Nu. Ha mengajak Nu untuk bekerja sama menjatuhkan Son. Singkat cerita, mereka berlibur menggunakan kapal mewah. Namun saat Son sedang lengah, Ha langsung menghantam kepala Son hingga pingsan. Ketika Son terbangun, dia sudah terikat. Ha yang menangis kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada malam kebakaran itu. Ha bertanya apakah benar Son yang melakukannya. Disinilah Son akhirnya mengakui semuanya. Dia mengakui bahwa dia sengaja menyingkirkan mantan pacar Ha. Son juga menceritakan bahwa dia yang mengirim pesan itu menggunakan ponsel Ha. Sebelumnya, malam itu Son menemui pacar Ha dan meminta agar dia menjauhi Ha karena mereka berdua akan segera menikah. Namun pacar Ha marah dan menyerang Son. Mereka pun bertarung, namun Son kehilangan kendali atas emosinya. Son berpikir pacar Ha itu sudah meninggal dan akhirnya dia membuat restoran itu terlihat seperti kebakaran sebelum pergi ke bandara untuk menemui Ha. Itulah sebabnya keadaan Son ketika bertemu dengan Ha di bandara terlihat berantakan. Setelah menceritakan semuanya, Ha benar-benar terkejut dan tidak bisa percaya bahwa dia telah menikah dengan seorang pembunuh. Bukan hanya pacarnya yang dia singkirkan, Son juga mengaku telah menyingkirkan Hoang dan Mei. Ha sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa setelah mendengar semua pengakuan suaminya. Dia juga merekam semua pembicaraan itu, tetapi dia tidak menyadari bahwa Son telah berhasil melepaskan ikatannya. Tiba-tiba, Son langsung menyerang Ha dengan niat untuk menyingkirkan istrinya. Namun Ha berusaha melawan dan akhirnya mereka berkelahi hingga Ha terjatuh ke laut. Son tidak bisa melihat Ha lagi dan mulai panik. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Ha di sana dan kembali pulang.
Singkat cerita, Son kembali ke rumah dan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika ditanya tentang Ha, Son menjawab bahwa mereka bertengkar dan Ha pergi kabur. Ayahnya pun menyarankan agar tidak mencari Ha lagi. Namun ibu Son merasa tidak enak dan yakin kalau anaknya pasti melakukan sesuatu lagi. Pada suatu malam, keluarga Son mengadakan acara besar untuk merayakan selesainya proyek Sailing City. Selain itu, ayah Son juga akan mengumumkan penggantian direktur utama yang baru yang akan menggantikan posisinya. Namun sebelum ayah Son bisa memberikan pengumuman tersebut, Nu memberikan foto-foto bukti yang diambil oleh drone miliknya. Foto-foto itu menunjukkan penyerangan Son terhadap Ha di kapal. Melihat bukti tersebut, ayah Son menjadi sangat marah. Ayah Son pun naik ke depan dan mengumumkan bahwa tidak akan ada pergantian direktur utama malam itu. Son yang mendengar itu langsung marah dan mendekati ayahnya, bertanya mengapa ayahnya ingkar janji. Ayahnya kemudian menunjukkan foto-foto tersebut dan mengatakan bahwa Son telah membuat malu keluarganya. Namun Son mulai menyadari bahwa ayahnya hanya peduli pada reputasinya sendiri dan tidak memikirkan anak-anaknya. Son pun mengancam akan menelpon polisi untuk menangkapnya yang akan membuat ayahnya malu di depan semua tamu. Namun ayahnya segera menghentikan ancaman tersebut. Tak lama setelah itu, polisi datang dan mengepung tempat itu. Ternyata Ha masih hidup. Ha berhasil naik kembali ke kapal tanpa sepengetahuan Son dan melaporkan semua perbuatan Son kepada polisi serta menyerahkan semua bukti yang ada. Son yang merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa lagi karena dikepung polisi, akhirnya memilih untuk melompat dari gedung dan mengakhiri hidupnya. Setelah kejadian itu, seluruh keluarga Son ditangkap dan reputasi perusahaan mereka hancur. Di sisi lain, Mei ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari kejadian malam itu. Namun, semua yang kita tonton selama ini ternyata hanya hayalan Mei. Setelah membayangkan semuanya, Mei memutuskan untuk membatalkan niatnya menjadi pengasuh di keluarga Son dan Ha. Kemudian, ia pun pergi dan akhirnya film pun selesai.